Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang solih siap belum? Yang solihah siap belum? Semuanya siap belum? Insya Allah hari ini Bunda Lia ingin menemani sahabat-sahabat semuanya, teman-teman SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta, dalam kisah menjadi anak hebat seperti Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai kisah kita pada sore hari ini, marilah kita semuanya membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Tangannya dilipat, kakinya rapat, kepala ditegakkan. Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Allah, kita baca dengan khusyuk ya, dan dengan ilmu tajwid. Wahid, Itsnain, Tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang pertama, Bunda Lia ingin bertanya sama teman-teman semuanya. Sudahkah hari ini kita bersyukur? Siapa yang hari ini sudah bersyukur kepada Allah? Kok bersyukurnya kepada Allah sih? Kok nggak terima kasih kepada ayah ibu kita saja? Nah, itulah nak, bangganya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bersyukur hanya kepada Allah. Coba Bunda Lia ingin bertanya, siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta matahari? Allah. Siapa pencipta bulan? Allah. Siapa yang buat bakwan? Siapa? Ibu kita. Allah, Tuhan kita sangat-sangat keren. Bayangkan jika kita Tuhannya bukan Allah. Kalau Tuhan kita hanya patung, kalau Tuhan kita hanya makhluk, kadang dia masih butuh tidur, masih butuh makan. Gak keren itu? Kalau Tuhannya lapar, siapa yang mengurusi alam semesta ini?
Tuhannya lagi lapar itu. Nah, karena Allah berbeda dengan makhluk lainnya, Allah adalah Tuhan kita yang Dia mempunyai sifat yang sangat sempurna, yaitu 99 Asmaul Husna. Tidak ada makhluk yang menyamai. Keren tidak kita punya Tuhan Allah yang gak butuh tidur, yang gak butuh makhluknya, yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di dalam hidup kita hanya Allah. Kemudian hari ini Bunda Lia ingin bertanya lagi. Sudahkah hari ini kita bersolawat kepada Nabi kita? Solawat. Bagaimana sih solawat itu? Solawat itu ada yang seperti ini. Salatullah, salamullah. Kenapa bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang keren juga, Nabi yang hebat juga, yang bisa menghantarkan kita semuanya pada keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Bunda Lia, aku ingin tanya, kenapa sih Nabi Muhammad itu dijadikan contoh bagi kita semuanya? Kenapa kok nggak Nabi Ibrahim yang dia aja sakti banget loh, bisa membelah burung menjadi 3 bagian, dilemparkan ke bukit sana, dilemparkan ke bukit sana, dilemparkan ke bukit sana, tapi kemudian Nabi Ibrahim bisa menyatukan lagi, bisa menghidupkan lagi. Kan Nabi Muhammad gak bisa seperti itu, Bunda Lia. Berarti masih lebih hebat Nabi yang lain. Ada yang bertanya seperti itu. Kenapa gak Nabi Adam saja yang dijadikan kita contoh? Kan Adam gak butuh bapak ibu. Sudah langsung diciptakan Allah. Nabi Muhammad masih butuh bapak ibu. Nah, kenapa coba nak? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad sama seperti kita. Nabi Muhammad juga butuh tidur. Nabi Muhammad juga butuh makan. Nabi Muhammad juga butuh belajar kepada Jibril. Nabi Muhammad juga perlu kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tapi yang tidak ada di nabi-nabi yang dahulu adalah Nabi Muhammad adalah Khatimul Anbiya, nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Mujizatnya apa, Bunda Lia? Nabi Muhammad mujizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran 30 juz yang 1 huruf saja disampaikan kepada Nabi Muhammad membutuhkan perintahnya Allah, membutuhkan malaikat Jibril untuk sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, kerennya di mana, Bunda Lia? Karena Nabi Muhammad tersebut dibersihkan dulu hatinya, disucikan sama Jibril di waktu dia berumur berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa ya? Kira-kira ketika usianya balita, masih di bawah 5 tahun, dibelahnya dadanya Nabi Muhammad. Dilihat sama saudara sepersusuannya. Dan dia bertanya kepada ibunya, Ibu, tolong Muhammad itu, ada yang belah-belah dadanya. Kemudian ada yang badannya itu dikeluarkan, Ibu. Tolong, itu pasti Muhammad mati, Ibu. Ternyata ketika ditengok, Nabi Muhammad biasa-biasa saja. Tidak ada bekas belahan di dadanya. Tapi Muhammad mengakui, memang tadi ada seseorang yang datang kepadaku dan mengeluarkan isi hatiku dan mensucikan dengan air. Nah, itu artinya
Artinya sejak kecil Muhammad sudah disiapkan sama Allah memiliki sifat maksum, yaitu tidak mempunyai dosa. Karena hatinya sudah dibersihkan sejak kecil oleh malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah. Oke, semuanya masih semangat mendengarkan kisah dari Bunda Lia? Tepuk semangat. 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 Baik, setelah kita tadi sudah mengaji, kemudian sudah bersolawat, kira-kira kita mau apa lagi ya teman-teman? Sudah siap semuanya mendengarkan kisah dari Bunda Lia? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum siap? Yuk, kita siapkan ya. Siapkan telinganya, siapkan hatinya. Fokus, kita tetap siap dengarkan cerita. Oke, kita mulai ya kisahnya. Di zaman dahulu ada seorang anak yang dilahirkan di tahun gajah. Kenapa? Karena di tahun itu tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha menyerang Ka'bah. Dia dibawa oleh kakeknya setelah dia lahir mengelilingi Ka'bah. Ketika dia lahir, alam pun menyambutnya dengan indah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, pohon-pohon saat itu seolah terlihat tenang. Alam pun terlihat tenang. Bahkan ada beberapa pohon yang tiba-tiba masak. Kemudian juga pada saat itu Muhammad kecil dilahirkan oleh ibunya dan diberi nama Muhammad. Nah, nama Muhammad berarti dia memiliki arti yang sangat bagus, yaitu anak yang terpuji, anak yang baik. Dari kecil saja di Jazirah Arab saat itu tidak ada nama Muhammad kecuali Nabi kita itu. Ternyata namanya sudah dipilihkan Allah dan dibisikkan di telinganya Siti Aminah. Lalu siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Coba Bunda Lia ingin bernyanyi ya. Nabiku Nabi Muhammad, Nabiku Nabi Muhammad, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, lahirnya di kota Mekah, lahirnya di kota Mekah, tahunnya tahun gajah, tahunnya tahun gajah. Ternyata Muhammad kecil tidak semulus perjalanan yang dibayangkan oleh ibunya. Ketika Muhammad lahir, ayahnya sudah wafat, Nak. Kemudian seorang Siti Aminah harus tetap bekerja. Maka Muhammad kecil dititipkan oleh ibu susunya. Namanya Halimatus Sa'diyah. Dia orang yang miskin di desa seberang. Tapi karena cintanya kepada bayi Muhammad, maka dipeliharalah Muhammad kecil, disusuilah Muhammad kecil bersama bayinya juga. Tapi keajaiban pula Muhammad kecil memberikan keberkahan kepada keluarga tersebut. Yuk, apa keberkahannya? Ternak-ternaknya menjadi banyak. Kemudian hasil tanamannya berbuah. Hidup
hidupnya menjadi lebih berkah. Dan yang lebih menenangkan lagi Halimatus Sa'diyah adalah domba-dombanya itu menghasilkan susu yang sangat banyak. Maka setelah Muhammad sudah berumur 6 tahun, dikembalikan kepada ibunya. Dan perjalanan pun dimulai. Muhammad kecil rindu sama ayahnya. Diajaklah ke Abwa untuk berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya merasakan sakit. Dan di tengah jalan, ibunya pun meninggal dunia. Seorang Muhammad kecil harus memakamkan ibunya di umur 6 tahun. Setelah itu dia diasuh oleh kakeknya dan kemudian dia diasuh oleh pamannya. Anak-anakku yang Budalia sayang, apakah di sini ada yang seperti Muhammad kecil yang sudah tidak memiliki ayah? Jika ada, adalah kalian orang-orang yang terpilih seperti Muhammad kecil. Karena dengan yatimnya Muhammad tidak membuat dia menjadi anak yang minder, anak yang memiliki kekurangan kasih sayang, anak yang berontak kenapa aku tidak memiliki ayah. Tapi Muhammad kecil tetap solih. Bahkan suatu hari Muhammad kecil diajak teman-temannya untuk menonton tari-tarian. Suku Quraisy suka berpesta ya, menari-nari itu. Dia pun ikut. Tetapi ketika tariannya dimulai, Jibril menghadirkan rasa kantuk di wajahnya Nabi Muhammad, kemudian matanya pun terlelap tidur. Sampai selesai teman-temannya bangunin, "Hei Muhammad, bangun, kenapa kamu tidak melihatnya?" Ternyata Allah melindungi akhlak Nabi Muhammad sejak kecil. Sedikit dari cerita Muhammad sampai akhirnya dia menikah dengan Siti Khadijah dan kemudian menjadi nabi. Dan kenapa saat ini Budalia ingin bercerita? Bagaimana Bun cara kita menjadi anak hebat seperti Nabi Muhammad? Ketika kita masih kecil, hati kita bening, hati kita bersih. Sudah besar, ketika disuruh ibu kita sudah mulai berani menjawab. Kerjain dulu tugas daringnya ya. Pak Ijo misalnya kayak gitu ya namanya. Ma, ternyata kalau satu kali kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa akan mengotori hati kita. Padahal idola kita Nabi Muhammad tadi apa nak? Sejak kecil hatinya sudah dibersihkan sama malaikat Jibril. Nah ternyata kemudian sama temennya, "Oh biarin nanti nilaiku bagus, aku WA temanku aja." Kasih contekannya dong. Kotor lagi nak hatinya. Kemudian disuruh ibunya lagi, "Nak tolong udah selesai kan ngerjain tugasnya, belikan garam ya." "Moh, loh kok anakku jadi sapi toh, kok emoh gitu ya." Kotor lagi hatinya. Semakin besar, apalagi ninggalin sholat nak, dosanya besar sekali. Apalagi gak mau murojaah, gak mau menghafal apa yang dikasihkan bapak ibu guru ilmunya, gak mau baca buku, wah itu namanya gak mau jadi pembelajar. Ya Allah, hatinya buket banget ini. Kira-kira kalau hatinya seperti ini bisa jadi anak hebat gak ya? Bisa masuk ke surga gak ya? Diridhoi sama Allah gak ya? Dosa kita banyak banget. Malaikat, bukan malaikat rokib yang sibuk mencatat amal kita, tapi malaikat atid. Ya Allah ini loh, aku nyatet terus amal jeleknya sampai hatinya kotor banget. Kira-kira kalau hatinya kita sudah kotor seperti ini nak, bisakah kita menjadi orang yang hebat? No ya. Akan sulit sekali menggapai kesuksesan jika kita terbiasa berbuat buruk, berbuat maksiat. Maka caranya harus gimana? Kita bersihkan hati kita.
Kalau kita ingin menjadi orang sukses, yang pertama harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Biar bersih hati kita. Istighfar sekali, astagfirullahaladzim. Loh, belum bersih Bun. Istighfarnya ditambahin lagi setiap habis sholat. Astagfirullahaladzim. Masih sulit. Minta maaf sama orang tua kita, biar dimudahkan, dilancarkan semuanya. Bu, minta maaf ya Bu ya. Minta maaf sama ayah kita. Bapak, maafin ya. Sama teman kita, maaf ya. Sama sahabat-sahabat kita, maaf ya kalau aku punya salah. Apalagi sama Pak gurunya, maaf ya Pak ya, sering nyontek, sering gak ngerjain tugas. Maaf ya Pak ya. Hatinya jadi bersih. Coba. Tapi karena kita lupa lagi, kita kadang berbuat salah lagi. Berbuat salah lagi, kotor lagi, gimana ini? Ya mudah, minta maaf lagi. Minta maaf ya, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Semoga hati kita bening sebening hatinya Nabi Muhammad. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah jalan sukses akan mudah kita raih. Oke, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan jika kita ingin menjadi anak yang sukses adalah ada seorang yang nanti di akhirat nanti dia tidak jadi masuk ke surga. Padahal si anak tersebut sudah yakin. Ya Allah, kenapa aku tidak masuk surga? Aku dulu berpuasa, aku dulu bersedekah, aku dulu sholat, aku dulu bayar zakat. Kenapa aku gak masuk surga? Amalku sepertinya banyak, tapi ada orang yang datang. Jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Dia banyak menyakiti hati orang tuanya. Jangan masukkan ke surga ya Allah. Ketika dia beramal, dia hanya riya. Jangan masukkan dia ke surga ya Allah. Dia masih memiliki hutang yang banyak. Akhirnya catatan amalnya kosong. Nah, padahal dia merasa amalku banyak loh. Amalku banyak, ternyata mana catatan amalku? Mana dulu sholatku? Mana pahala sholatku? Mana pahala belajarku? Mana pahala aku membantu orang lain? Kok gak ada semua? Karena dia masih belum memiliki akhlak yang baik. Dia masih sering menyakiti hati temannya. Kemudian ada juga orang yang masuk surga tetapi dicuci dulu di neraka dosa-dosanya. Karena amalannya biasa-biasa saja. Ya sudahlah, aku belajar bisanya kayak gini, ya sudahlah, aku belajar biasa saja. Amalannya biasa saja nak nih. Gak ada indah-indahnya. Kenapa aku susah sekali di surga ini bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah? Padahal aku pingin ke Firdaus sana loh. Pingin ke surganya Nabi Muhammad yang di atas sana. Kemudian ada juga seorang anak yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus nanti. Tetapi dia tidak mampu bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, aku juga melakukan apa yang disuruh sama Nabi Muhammad loh. Aku juga sholat, aku belajar. Tapi nak, beramalnya, belajarnya, hafalannya biasa-biasa saja. Gak ada yang istimewa, gak mau berusaha keras. Padahal Nabi Muhammad dan beserta nabi-nabi yang lainnya berada di surga Firdaus. Kalau kita amalannya hanya biasa-biasa saja, ngerjain apa-apa biasa-biasa saja, nah ya, nih biasa-biasa saja, ya cuman seperti ini, pahalanya masih kurang, suksesnya masih kurang. Nanti ke depannya gedenya juga jadi orang yang biasa-biasa saja.
belum jadi orang hebat, belum jadi orang yang istimewa. Makanya, terus yang di surga Firdaus yang mana? Nih, yang keren dong. Coba, yang lainnya cuma hafal 4 juz, dia bisa nih. Ya Nabi Muhammad, aku sudah hafal 30 juz, bisa ketemu nggak? Bisa dong. Ya Allah, aku itu baik banget sama orang tuaku. Bener, baiknya baik banget. Aku selalu mendoakan orang tuaku. Aku selalu melaksanakan apa yang diperintah orang tuaku. Good, amalmu istimewa. Silahkan masuk ke dalam surga berwarna-warni. Kalau kosong tadi bisa nggak masuk surga? Kalau biasa saja, surga itu ada tingkatannya nak. Biasa saja, dia nggak bisa sampai ke Nabi Muhammad. Tapi kalau amalannya istimewa berwarna-warni nih, buku catatan amalnya lengkap dan amalannya istimewa, dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ada sebuah lagu seperti ini. Amal apa yang disukai Allah? Satu apa? Berbaktilah pada ibu dan ayah. Sudahkah anak solih dan solihah semuanya? Setelah niat kita bersih, hati kita bersih, sudahkah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua? Sampai Rasulullah mengistimewakan sahabatnya yang tidak pernah dia temui yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais itu orang biasa, nak. Bukan nabi, bukan orang yang ditulis di dalam Al-Quran, bukan seorang ulama besar, tetapi dia doanya diijabah oleh para malaikat, diaminkan, diijabah oleh Allah karena sayangnya sama ibunya. Suatu hari ibunya memberikan tantangan kepada Uwais. Anakku Uwais, aku ingin ke Mekah sana naik haji, sedangkan kita orang miskin. Bisakah kau menggendongku, nak? Seorang anak hebat, anak soleh. Yes, Mam. Oke, Bu. Siap, Bunda. Siap, Mama. Aku akan menggendong ibu. Uwais sekarang harus seperti itu, nak. Jangan kalau ada tugas, tugas meneh. Tapi Uwais, yes Mam, aku bisa. Digendonglah ibunya dengan pengaman. Menempuh waktu berapa nak? Kira-kira dari Yaman sampai Mekah? Berhari-hari, bermalam-malam, menghabiskan 4 sendal, menghabiskan perbekalan yang sangat banyak. Rasa haus, rasa lapar dihiraukan semuanya, digendong ibunya. Ketika haji, tawaf, yang lainnya lari sendiri, Uwais menggendong ibunya. Sholat, yang lainnya sholat sendiri, Uwais sambil menggendong ibunya. Melempar jumroh, Uwais menggendong ibunya. Dan apapun dilakukan Uwais karena Allah, niatnya tulus, niatnya ikhlas karena Allah. Berbakti pada kedua orang tua. Kunci yang kedua. Siapa yang ingin menjadi Uwais baru saat ini? Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dia hidup dengan orang tua bukan kandung, diasuh pamannya, walaupun pamannya itu orang kafir, dia tetap berbakti kepada orang tuanya, kepada pamannya. Walaupun dia ibu susunya, walaupun dia ibu angkatnya, ketika Rasulullah bersama pembesar-pembesar Quraisy, ibunya datang minta sebidang tanah, Rasulullah memberinya. Ketika meninggal, Rasulullah sampai turun ke liang lahatnya, digelarlah surbannya Rasulullah. Rasulullah merasakan tidur sebentar bersama jenazah ibu angkat. Betapa berbaktinya Nabi Muhammad kita, walaupun bukan ibu kandungnya.
Nah, apalagi yang masih punya mama papa lengkap ya, ingin jadi orang sukses harus sayang sama ibunya. Apalagi yang disukai Allah. Sembahyanglah tepat pada waktunya. Siapa yang di sini masih sholat gak tepat waktu, suka molor-molor? Siapa yang subuhnya jam 7 pagi? Kalau sholat cepetnya kayak kilat. Hus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Udah sholat nak? Sudah bu. Kok kayak angin? Hus. Bablas anginnya gitu ya sholatnya. Sholat kilat, pahalanya juga kilat nak. Pahalanya sedikit. Kalau sholatnya khusyuk, Allahu Akbar. Berdoa juga loh sholat itu. Allahu Akbar. Khusyuk dan tumakninah, insya Allah doa-doa kita selama berapa satu hari itu kita berdoa berapa kali? 17 rakaat. Kita baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Belum sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah kita akan menjadi anak yang hebat, anak yang diridhoi sama Allah. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi yang disukai Allah. Berjuang di jalan Allah. Bunda Lia, berjuang itu kan harus bawa pedang atau bawa bom atau bawa tembakan? Tidak. Berjuang itu adalah berupaya sungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Yang sekarang jadi murid saat pandemi, berjuang sungguh-sungguh mengerjakan tugas. Yang menjadi guru, berjuang sungguh-sungguh mengajarkan ilmunya. Yang menjadi ibu, berjuang sungguh-sungguh menjadi orang tua. Nah, tergantung apa yang saat ini kita perjuangkan, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kata sebuah pepatah, hasil tidak pernah mengkhianati usaha kita. Kalau kita berjuangnya biasa-biasa saja, hasilnya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita berjuangnya luar biasa, dengan keikhlasan yang maksimal, insya Allah hasilnya pun juga luar biasa. Nah, anak solih dan solihah, itu tadi 3 hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi anak hebat seperti Nabi Muhammad. Lalu apa lagi sih yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad kalau kita ingin menjadi anak yang hebat? Coba dari bangun tidur. Sudahkah bangun tidur kita seperti Rasulullah? Rasulullah itu gak pernah loh bangun tidur langsung, Bu, mandi, susu, baju bu. Gak pernah langsung seperti itu. Nah, ketika bangun Rasulullah berdoa, kemudian berwudu, menata tempat tidurnya yang rapi, kemudian dia melakukan sholat. Bahkan ketika Rasulullah itu, mohon maaf, kentut ya, itu juga ada etikanya. Tidak seperti anak-anak sekarang. Ih, siapa yang kentut? Gak ada yang bilang. Gak tahu siapa tuh, padahal dia sendiri ya. Tapi Rasulullah begitu dia keluar angin, dia langsung berwudu, menjaga wudunya. Saat bangun tidur sudah seperti Rasulullah. Kemudian saat makan, sudahkah seperti Rasulullah? Bagaimana makan seperti Rasulullah? Makan tidak bersuara, makan dengan tangan kanan, makannya dihabiskan seperti Rasulullah. Apalagi saat pandemi seperti ini. Nah, banyak orang tua kita yang susah mencari uang. Kalau ada makanan disyukuri. Banyak sekali anak-anak jalanan, banyak sekali anak-anak yatim piatu yang ayah ibunya kena COVID, tidak bisa makan enak,
banyak sekali anak-anak yang di bawah kolong jembatan, makan saja mereka harus ngamen. Habiskan makanannya tanpa sisa sedikit pun, seperti Rasulullah. Sudahkah sholat kita seperti sholatnya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti sholatnya Rasulullah. Gak pernah Rasulullah sholat itu goyang-goyang kayak gini nak, atau garuk-garuk, ya, atau bahkan sholatnya cepet banget, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Kemudian, sudahkah keseharian kita seperti Rasulullah? Dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Kalau Rasulullah mencontohkan, oke, kita ikuti. Kalau Rasulullah tidak mencontohkan, no way, jangan kita lakukan. Oke, anak-anak hebat semuanya, anak-anak generasi Nabi Muhammad, anak-anak yang dinantikan masa depannya oleh Indonesia, mulai saat ini juga, 1, sucikan hati kita, perbaiki niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, kita luruskan niat kita hanya mengharapkan ridha Allah. Kemudian jalani langkah-langkah sukses. Yang pertama, jangan lupa kita selalu mendoakan orang tua kita. Kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Kita jaga sholat kita dan kita tetap berjuang terus di jalan Allah. Insya Allah dengan melakukan apa yang kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh, manjada-wajada, akan tumbuh kembali generasi-generasi Muhammad yang hebat dari SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta. Siapa tahu 50 tahun lagi, 20 tahun lagi Presiden Indonesia dari SD Muhammadiyah Nitikan. Siapa tahu 15 tahun lagi, 20 tahun lagi profesor-profesor datang dari SD Muhammadiyah Nitikan ini. Siapa tahu nak, surga kita nanti dipenuhi oleh hafidz-hafidzoh dari SD Muhammadiyah Nitikan. Kita masuk surga bareng-bareng ya. Bapak ibu gurunya besok kalau di surga tidak ada, dicari ya. Ayah ibunya kalau di surga belum ada, anak-anak yang mencarinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Bedalia. Udah akhiri dengan doa ya. Semuanya sikap berdoa. Wahidun 1 isnaini 2 salah 1 3 arba'atun 4 khamsatun 5. Siap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sungguh berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak SD Muhammadiyah Nitikan, anak-anak yang sholih dan sholihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami, anak kami dan
keturunan kami, pasangan kami, anak-anak SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta ini menjadi anak-anak yang qurrata a'yun dan imam orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, takdirkanlah kami semuanya guru-guru menjadi guru-guru yang solih dan solihah. Takdirkanlah kami semuanya anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Takdirkanlah kami semua orang tua murid SD Muhammadiyah Nitikan menjadi orang tua murid yang solih dan solihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami perlindungan dari segala mara bahaya yang sedang terjadi, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah bumi kami ini sehingga kami dapat belajar kembali di SD Muhammadiyah Nitikan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di surga Firdaus-Mu nanti, ya Allah, agar kami dapat berjumpa dengan Nabi kami, agar kami dapat berjumpa dengan Rasul kami, agar kami dapat berjumpa semua guru-guru kami di surga-Mu nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Andai ada sumur di ladang, jangan menumpang mandi, malu auratnya kelihatan. Ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.